Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 Mantikan Boyolali ingin membuat tugas PPT biografi Wali Songo. Kita awali dengan pengertian Wali Songo. Wali Songo berasal dari bahasa Jawa, yaitu wali dan songo. Wali adalah sekelompok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi perintah untuk membawa umat ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan songo menunjukkan jumlah 9. Jadi, wali songo dapat diartikan 9 orang wali. Ada pula yang mengartikan songo itu bukan angka 9 dalam pengertian jumlah, tetapi menunjukkan bahwa songo adalah yang sakral atau suci. Yang pertama, biografi Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ayahnya bernama Barakat Zainal Alam dan nama istri beliau adalah Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Wan Jamilah. Beliau memiliki anak bernama Maulana Maghfarah, Syarifah Sarah, Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, Ahmad, Abbas, dan Yusuf. Metode dakwah yang beliau tempuh adalah melalui pendidikan dan mendirikan pesantren. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua, biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau lahir di Nampa pada tahun 1401 dan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel memiliki anak bernama Siti Syariah Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin yang disebut Sunan Derajat. Nama orang tua beliau adalah Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, nama ayahnya, dan ibunya Diah Candrawulan. Metode dakwah yang beliau tempuh adalah dengan memulai penyebaran agama Islam dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Yang ketiga, biografi Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Raden Makdum Ibrahim. Sunan Bonang mendapatkan gelar Sunan Wahdat Cakrawati yang artinya pemimpin upacara berbentuk lingkaran. Daerah penyiaran dakwah beliau berada di Tuban, Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Selain itu, beliau juga menciptakan alat musik yang kita kenal sebagai bonang. Sunan Bonang membuat karya sastra yang berupa suluk yang penuh keindahan dan makna kehidupan beragama. Sunan Bonang lahir di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang mendirikan pesantren di Bonang yang merupakan sebuah desa kecil di Lasem, dekat Tuban, Jawa Timur. Selain di Tuban, beliau juga berdakwah dari Kediri, Jawa Timur, dan kemudian mendirikan sebuah musola di Desa Singkal yang berada di tepi Sungai Brantas. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Keempat, biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim Syarifuddin. Beliau adalah anak dari pasangan Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Metode dakwah yang beliau lakukan adalah dengan langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Cara penyampaiannya mengadaptasi cara kesenian yang dilakukan Sunan Bonang.
terutama seni suluk. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Yang kelima, biografi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Sahid. Beliau lahir pada tahun 1450 di Tuban, Majapahit dan wafat pada pertengahan abad ke-15 di Kadilangu, sebelah selatan Demak. Nama ayah beliau adalah Tumenggung Wilwatikta dan nama ibu beliau adalah Dewi Nawangarung. Metode dakwah yang beliau lakukan ialah dengan mengadaptasi dari dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang yang cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi pentestik pemuja semesta. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Yang keenam, biografi Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Penyiaran Dakwah yang berada di Kudus, Sragen, hingga Gunung Kidul. Salah satu metode dakwah yang beliau tempuh adalah dengan membiarkan adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar diubah. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian. Karya Sunan Kudus adalah mengarang cerita pendek berfalsafah dan bernafaskan. Beliau juga menciptakan tembang Mas Kumambang dan Mijil, serta Gendeng Asmorondono. Beliau berasal dari Al-Quds, negara Palestina. Beliau memiliki beberapa anak bernama Amir Hasan, Panembahan Karimun, Nyai Ageng Tambayun, Panembahan Jaka, dan Panembahan Kudus. Beliau wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di belakang Masjid Manara, Kudus. Yang ketujuh, biografi Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau adalah putra dari pasangan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Beliau memiliki istri bernama Dewi Murtasyah Asyikoh dan Dewi Wardah. Beliau memiliki anak dari pernikahannya dengan Dewi Murtasyah Asyikoh, yaitu Ratu Gede Gugusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Selulut, Sunan Kidul, Ratu Gede Saworasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Sedangkan anak dari pernikahan dengan Dewi Wardah adalah Pangeran Pasir Bata dan Siti Rohbaya. Sunan Giri telah mendirikan pesantren di daerah Giri yang bukan hanya dijadikan tempat pendidikan saja, tetapi juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di dekat Masjid Sunan Giri. Yang kedelapan, biografi Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Sunan Muria memiliki pasangan yang bernama Dewi Sujinah dan Dewi Roroyono. Metode dakwah yang beliau lakukan yaitu menggunakan cara halus. Namun berbeda dengan ayahnya, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan Islam dan bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Dawe, Kudus. Yang terakhir adalah biografi Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. Sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti
berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur, dan mencapai puncak pada tahun 1650 sampai 1680. Berawal dari Cirebon, beliau mengembangkan agama Islam di daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kalapa, dan Banten. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Karyanya mengembangkan seni suara ukir, pahat, dan kesastraan. Beliau lahir di Mesir. Nama ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin dan ibunya bernama Rara Santang. Anak-anak Sunan Gunung Jati antara lain Ratu Winaon, Pangeran Sabagingkin, Ratu Ayu Wangunan, Pangeran Pasarean, Bung Cikal, dan Pangeran Jayakalana. Beliau dimakamkan di puncak Gunung Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Demikian biografi Wali Songo yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau ada informasi yang kurang lengkap, bisa ditambah sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.